saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Majalengka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observasi, coach dan juga coaching. bersama saya Dadan Kurnia Karim, SDN Negeri Ligung 3, Kecamatan Ligung. saya Rahmat dari SDN Sukawara 3, Kecamatan Ligung. Dan saya Leni Sri Nuraini dari SDN Sukawara 3, Kecamatan Ligung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu Leni? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat ya untuk hari ini ya. Iya dong, semangat Pak. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, Ya. sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Ini yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rukun yang kita hari ini ya Bu. Sebelum coaching nanti yang akan dilakukan oleh Ibu selaku coach dan nanti pengamat selaku coaching. Baik Ibu, nanti proses coaching Ibu itu nanti akan saya latih, dan nanti ada beberapa hal sebelum itu yang ingin saya tanyakan. Ini pertanyaan pertama nih untuk Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nih dalam coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang spesifiknya ya Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih yang terakhir Bu, indikator ketercapaiannya nih yang diinginkan oleh Ibu nih selama proses coaching kita kali ini apa kira-kira? Indikatornya mungkin saya ingin coach saya ini ya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi silakan Ibu coaching dengan coachingnya sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu sehat, tetapi ya gimana ya, ini ada permasalahan Bu. Kenapa ya Pak? Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Gini Bu, ya ceritanya setiap pelajaran saya ya, itu anak itu istilahnya tidak mau masuk Bu. Tidak mau masuk aja ya Pak? Iya. Berarti kira-kira nih apa yang diharapkan dari percakapan hari ini? Yang diharapkan dari percakapan hari ini adalah istilahnya saya bisa istilahnya mungkin merubah istilahnya metode ya, mungkin istilahnya metode pembelajarannya dirubah ya, dengan metode yang istilahnya berubah tersebut diharapkan anak mau ngikutin pelajaran saya. Kebetulan saya guru PAI Bu. Iya. Jadi mungkin anak-anak dengan masuk sekolah ya Pak. Nah kira-kira apakah Bapak sudah menelusuri ini Pak penyebabnya anak ini kenapa bisa tidak masuk sekolah, tidak masuk ke kelas gitu? Sudah menelusurinya terlebih dahulu? Yang pertama istilahnya saya itu sudah mengunjungi ke rumahnya ya Bu ya. Mungkin istilahnya bukan pelajaran saya saja ya Bu yang tidak masuk ya Bu, termasuk istilahnya ke guru kelas juga tidak masuk. Saya sudah ke rumahnya untuk istilahnya bertanya kepada keluarganya itu kenapa anak tersebut istilahnya
tidak mau mengikuti pelajaran atau motivasi belajarnya menurun. Berarti Bapak sebelumnya sudah ya menelusuri penyebabnya, sudah ke orang tuanya mungkin. Nah, tadi penyebabnya kira-kira kata orang tuanya gimana Pak? Penyebabnya itu adalah istilahnya anak tersebut itu istilahnya apa ya, istilahnya di sekolahnya itu banyak yang istilahnya ngebully Bu. Itu ada yang mengejek nama orang tuanya, jadi anaknya itu tidak maulah istilahnya masuk ke kelas, minder. Oh, jadi karena ada pembulian di kelas Iya. gitu ya Pak. Nah, kira-kira nih kondisi idealnya yang Bapak harapkan seperti apa nih dalam penerapan nanti di kelas biar anak ini tidak tidak bolos lagi, mungkin bisa masuk ke kelas lagi Pak. Mungkin istilahnya langkah yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama itu melakukan istilahnya pendekatan dengan orang tuanya. Mungkin ada latar belakang orang tuanya, mungkin ya di rumahnya atau gimana ada permasalahan. Kemudian yang kedua, mungkin di dalam istilahnya pembelajaran itu istilahnya saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, yang disesuaikan dengan istilahnya kebutuhan anak gitu ya. Jadi si anak tersebut istilahnya mudah-mudahan saja istilahnya dengan pembelajaran tersebut dapat mengikuti pelajaran dan mau sampai akhir lah itu belajarnya. Bagus sih Pak, luar biasa ya Pak. Tadi kata Bapak pembelajaran yang akan diterapkan itu berdiferensiasi nih Pak ya Pak. Nah, kira-kira apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk memotivasinya dengan cara ya pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana? Pembelajaran yang saya lakukan yang tentang berdiferensiasi itu yang pertama istilahnya kan istilahnya berdasarkan kebutuhan anaknya, mungkin saja istilahnya anak tersebut istilahnya dalam sisi visualnya atau istilahnya kinestetiknya gitu. Jadi saya itu istilahnya menilai anak tersebut apakah istilahnya pembelajaran yang harus dengan melakukan visual atau visual ataupun kinestetik gitu. Jadi disesuaikan dengan Ya. minatnya ya Iya, Pak. iya. Nah, selanjutnya nih menurut Bapak nih tingkat keberhasilannya presentasenya ya Pak, nilai dari 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya yang angka berapa nih Pak? Mungkin untuk mengukur keberhasilan istilahnya yang telah dilakukan itu mungkin di angka 7 ya Bu, karena istilahnya masih saja ada kekurangannya ya Bu. Apa yang dilakukan secara istilahnya yang dilakukan oleh saya itu mungkin hanya ada di titik 7 gitu ya. Jadi belum istilahnya untuk mencapai kesempurnaan belum sempurna. Jadi cuma istilahnya beberapa istilahnya nilai istilahnya yang ada gitu, dalam kegiatan yang saya lakukan. Karena perlu perbaikan mungkin ya Iya, Pak. iya. Jadi tidak langsung sempurna Iya. dalam pembelajaran. Betul. Selanjutnya nih Pak, apakah ada yang akan membantu Bapak dalam penyusunan pembelajaran yang akan Bapak rencanakan? Yang akan saya lakukan jelas itu saya juga akan berkolaborasi ya istilahnya dengan rekan sejawat gitu ataupun dengan istilahnya dengan kepala sekolah gitu ya, konsultasi dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat supaya istilahnya pembelajaran yang saya lakukan itu istilahnya berhasil dan menarik anak tersebut untuk selalu mengikuti kegiatan saya pembelajaran saya. Ada rekan sejawat yang Iya, membantu ya iya, Pak. iya. Nah, kira-kira nih Pak berapa lama yang akan Bapak lakukan untuk perencanaannya? Untuk perencanaan yang akan saya lakukan istilahnya itu mungkin istilahnya sekitar istilahnya 4 hari ke depan ya Bu, istilahnya saya akan merencanakan istilahnya apa yang akan saya lakukan untuk menarik minat anak tersebut masuk di pelajaran saya atau di kelas. Baik Pak, ini komitmen apa nih yang seperti apa Bapak yang akan lakukan agar rencana terlaksana dengan baik? Ya, komitmen yang akan saya lakukan mungkin istilahnya seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas ya Bu, supaya istilahnya dalam pembelajaran istilahnya yang lainnya juga istilahnya akan berdampak, misalkan di pelajaran PAI
kita bikin kesepakatan kelas yang dipatuhi mungkin di semua pelajaran Bu, termasuk istilahnya guru kelas gitu kalau untuk di SD. Bagus sekali sih Pak rencananya ya Pak untuk kedepannya. Nah, kesimpulannya nih Pak, pembicaraan kali ini bagaimana Pak kesimpulannya? Kesimpulan dari istilahnya ngobrol kita di siang hari ini, mungkin yang pertama itu saya istilahnya akan melaksanakan istilahnya langkah-langkah ya, diantaranya yang pertama mungkin pendekatan tersebut, kemudian yang kedua itu akan merubah istilah metode pembelajaran ya. Jadi saya akan melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi ya, supaya anak istilahnya dapat terakomodir istilahnya kebutuhan apa saja, sehingga di dalam pembelajaran saya itu anak menjadi tertarik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di samping tadi melaksanakan istilahnya pembelajaran diferensiasi, saya juga akan terus melakukan refleksi bersama rekan guru dan yang lainnya supaya istilahnya menghasilkan nanti itu pembelajaran yang benar-benar yang sangat menyenangkan. Luar biasa Pak, itu rencana yang Bapak akan lakukan ya Pak. Nah, perasaan Bapak nih bagaimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya. Perasaan saya itu sekarang merasa lega sekali Bu ya, istilahnya ada manfaatnya gitu ya istilah obrolan kita. Kemudian saya termotivasi lah untuk istilahnya melaksanakannya, yang mudah-mudahan saja apa yang langkah saya lakukan itu akan berhasil. Yang mudah-mudahan ya Pak, Ya. kedepannya perencanaan Bapak bisa berjalan dengan baik. Ditunggu ya Pak untuk selanjutnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya, Nanti iya. kita bisa Iya Bu. ngobrol lagi. Iya. Perencanaan Bapak yang akan dilaksanakan berhasil atau tidak. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu Leni, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bapak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah coaching tadi ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan. Pertanyaan itu pada saat coaching yang terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu tadi. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur kita ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga ya Pak menggali potensi dari coaching tersebut untuk memenuhi solusi permasalahannya. Nah, baik Bu, sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, yang tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu, tapi tadi sudah berhasil semua sesuai dengan alur kita. Ya, Ibu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana dan tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Dan yang tadi saya amati, Ibu sudah fokus terhadap coaching pendengarkan dengan aktif. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan coaching kali ini menjadi pembelajaran awal untuk Ibu agar lebih baik lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Baik, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ini dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi ya untuk melakukan coaching supaya coachingnya itu selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, Ibu luar biasa mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Nah, terima kasih Ibu sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.